Samudra yang akan temani Anda. Dan kali ini e-lovers, saya ini sudah kedatangan tamu-tamu spesial saya yang ada yang ganteng, ada yang cantik. Wah, seru sekali. Tepuk tangannya mana ini teman-teman ini? Oke. Nah, e-lovers, siapakah dia atau beliau-beliau ini yang hadir pada kesempatan kali ini? Ini teman-teman dari Garda Mencegah dan Mengobati, bukan begitu ya? Iya. Oke. GMDM. Nah, ini ketuanya bersama dengan Ibu Yayu. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu Yayu. Coba agak keras Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga saja kita semuanya tetap sehat ya Bu ya. Amin. Masih sehat Bu? Amin. Amin. Ini bawa rombongan siapa saja ini Bu? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ketua DPD GMDM DPD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan ada bersama kami Wakil Ketua Bapak Ana Subianto, ada Sekretaris kami Bapak Bakti Sanyoto, dan ada Bendahara Ibu Solihah, dan juga ada SDM kami Ibu Kiarti Ningsih, dan juga ada Humas kami ada Pak Nawi, dan juga ada dari Pak Andi Susanto. Jadi banyak ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Bapak, mohon izin. Oh gitu. Tapi kalau nggak hujan ya banyak yang hadir Pak. Oh gitu ya Bu ya. Kalau yang satu ini dengan Ibu siapa ini? Ibu Haja Solihah Soleh MM. Ibu Haja Solehah Soleh MM. Soleh MM Iya. ya. Kalau Ibu Yayu tadi, Ibu Yayu Sri Wayuningsih ST. Sri Wahyuningsih ST. selaku atau sebagai ketua GMDM DPD Provinsi Jawa Provinsi Timur. DPD ya, Jawa Ya. Timur. Nah, itu dia. Nah, e-lovers ya, kita juga ingin sekali mengetahui secara persisi sebenarnya actionnya. Tapi sebelumnya tadi gimana tadi masuk ke station? Luar Happy biasa, happy banget. Apa sih tanggapannya mungkin? Ya, kita respon baik dengan adanya sistem radio seperti ini. Kita bisa berapresiasi untuk bisa promosi kegiatan ormas kami terkait dengan Garda Mencegah dan Mengobati ini. Oke. Dan yang pastinya kita tetap terus ini ya melakukan sesuatu hal yang bermanfaat buat masyarakat gitu ya Bu ya. Siap. Oke. Nah Bu, saya ingin sekali tanya istri Bu ini Garda Mencegah dan Mengobati. Ini sebenarnya actionnya itu ke arah kemana Bu Yayu? Terima kasih. Kebetulan Bakornas GMDM ini lahir dari rasa kepedulian anak bangsa yang terdiri atas lintas agama, suku, profesi, atas dasar tanggung jawab sebagai generasi muda Indonesia terhadap penyakit masyarakat yang semakin mengancam kehidupan generasi bangsa. Dan program GMDM ini sendiri adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah jatuhnya jumlah korban akibat narkoba, HIV AIDS, seks bebas, aborsi, premanisme, dan mengantisipasi ketertinggalan pendidikan. Dan sejauh ini bagaimana sih Bu angka kejahatan-kejahatan yang sudah disampaikan? Banyak tadi, ada narkoba, ada pencurian, iya, Siap. maling gitu ya. Kalau kita bilang seperti itu ya, curanmor ya betul Bu. Terus apa lagi Bu? Ya, aborsi salah satunya, aborsi iya, juga. betul. Dan itu memang penyakitnya yang ada di masyarakat gitu Siap. ya Bu ya. Nah ini angkanya seperti apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Ya, kalau kita bilang angka, mungkin kita butuh untuk data akurat. Tapi yang kita selama 4 tahun kita menjabat sebagai GMDM, kebetulan saya sebelumnya di Ketua GMDM Surabaya, dan saat ini baru Februari kemarin kita diberi amanah untuk GMDM DPD Provinsi Jawa Timur. Jadi saat ini luar biasa sekali pandemi COVID, ini penyalahgunaan narkoba semakin luar biasa. Dari penyakit-penyakit seperti aborsi terkait sama perampokan dan yang lainnya adalah salah satu penyebabnya, yaitu ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Itu yang paling besar ya Bu ya? Iya. Angka yang didapatkan di Garda Mencegah dan Mengobati ini ya Bu ya? Iya, jadi kita kebetulan juga pendampingan di dalam proses hukum dan juga rehabilitasi untuk kejahatan atau kriminal atau yang dianggap narkoba ini hampir
80% Pak dari kriminal yang lainnya. 80%. Iya, siap. Cukup besar sekali gitu ya. Bu, jangan siap-siap dong dong. Jadi gak enak ini saya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Bu, setelah melakukan sebuah action seperti itu yang paling mengesankan buat Ibu Yayu atau Ibu Haja Soleha ini apa ini? Mungkin habis Bu Yayu nanti Bu Haja Soleha ya. Bu Yayu, perasaan atau kesan Ibu dalam hati ini ketika terjun untuk membantu masyarakat mencegah dan juga mengobati ini kayak gimana ini Bu hati Ibu? Ya, kalau dari perasaan saya sedih sekali karena yang terkait penyalahgunaan narkoba saat ini yang kita dampingi malah dari orang yang kurang mampu atau tidak mampu. Rata-rata mereka penyalahguna narkoba. Setelah kita telusuri hampir banyak yang menimpa ke keluarga yang kurang mampu. Jadi itu yang menjadi PR buat Ibu ya, karena dari masyarakat yang tidak mampu itulah yang menjadi korbannya begitu ya Bu ya. Iya. Dan apakah juga faktor pendidikan ada Bu di dalamnya gitu Bu? Ya, kalau faktor pendidikan ini juga salah satu misi dan visi GMDM yaitu untuk bisa membantu pendidikan yang tertinggal. Kadang-kadang dari faktor lingkungan dan keluarga, salah satu dari penyebab dari penyalahgunaan narkoba. Oh, ya. Gitu ya. Ya, sekarang ini lovers ya, banyak hal ya yang tentu kita lakukan ya. Seperti halnya Bu Yayu tadi yang sudah memberikan unek-uneknya atau rasa hati Ibu kepada masyarakat. Nah, sekarang Ibu Haja Soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Selamat sore Bu. Kami terpanggil di GMDM ini adalah kami berangkatnya awal. Juga kami sebagai pengurus koalisi Putrajaya lepas dari narkoba yang penutupan Doli Pak. Oh, penutupan ya, Doli. Penutupan Doli kami sebagai koordinator DAI waktu itu Pak Dekarwo Jawa Timur ya Pak ya. Kemudian juga kami terpanggil, kami dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, itu anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA itu sudah terpengaruh dengan narkoba, dengan lem, lombok dan lain sebagainya. Kebetulan di wilayah Putrajaya itu kan ada beberapa SD yang dekat dengan daerah lokalisasi. Oh, anak-anak SD itu ada yang juga dari broken home, iya, ada betul. juga dari bapaknya mungkin pengguna sehingga sampai ditahan sehingga anaknya trauma dan dimaki-maki teman-temannya sehingga dia terkucil sehingga mengadakan pengelompokan dari anak-anak yang kurang perhatian sama orang tuanya di sekitar makam Putrajaya. Padahal anak-anak itu merupakan sebuah anak generasi muda ke depan, aset bangsa gitu ya Bu ya. Aset bangsa yang harus kita selamatkan. Betul sekali. Terpanggil disitulah karena Koalisi Putrajaya juga bersinergi dengan GMDM ini sehingga kami untuk bergabung di GMDM ini untuk sama-sama untuk buat masyarakat lebih aman sehingga kami bisa mendampingi masyarakat itu tidak terus ke sana, terutama anak-anak didik kami. Oh gitu. Kan anak SD yang mau ujian tidak dapat ujian karena betul. Terpengaruh. Sampai-sampai anak yang usia SD SMP tidak hanya narkoba ngelem dan lombok, tapi juga sampai ke perzinaan. Ya, dan ini Allah. kami sampai bekerja sama dengan Dinsos juga dengan pihak terkait untuk memberi pendampingan hal tersebut sampai dengan kami di pendidikan juga dengan psikolog UNER. Nah, sehingga alhamdulillah kenaikan itu juga bisa kita tekan, namun dengan adanya pandemi ini itu pun juga merupakan kendala bagi kita bersama. Sehingga kami dari GMDM ini yang bekerja sama dengan masyarakat, karena GMDM ini ada RT, RW dan masyarakat dan sebagainya, kita bersatu padu untuk mencegah dan mengobati narkoba dan lainnya sebagainya itu sehingga kami bisa untuk lebih eksis. Mudah-mudahan GMDM nanti bisa bersinergi dan bisa sukses dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, menjadikan Surabaya khususnya bersinar bebas narkoba dan Jawa Timur nantinya juga bebas narkoba dan bersinar. Itu tentu itu harapan visi misi kita gitu ya Bu ya.
Luar biasa e-lovers ya, banyak hal yang tentu kita bisa mengabdi kepada masyarakat seperti hanya yang dilakukan oleh teman-teman dari Garda Mencegah dan juga Mengobati atau GMDM ya, wilayah Jawa Timur. Nah, ini sejauh ini progres yang bagus gitu Bu, sudah terlihatkah untuk tahun misalnya 2020 yang lalu gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Terima kasih. Kita 2020 kemarin bersinergi dengan BNNK Kota Surabaya untuk bikin awet Surabaya bersinar, bersih dari narkoba. Iya. Ya, kita alhamdulillah dari 154 kelurahan ada 12 terbaik yang mendekati untuk bersih dari narkoba. 154 ya. Ya, kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Ada 2 saja. Ada 12. Ada 12 yang terbaik. Ya, memang kita benar-benar ada standarisasi yang harus kita nilai terkait dengan penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing. Ya. Karena kita sadari juga bahwa di wilayah Surabaya ya, untuk sebagai tolak ukur di Jawa Timur itu tidak ada kelurahan yang bersih dari narkoba. Jadi kita berharap dari pergerakan kita mulai dari Awet Surabaya Bersinar ini kita akan melanjutkan untuk 2021 ini ke Kelurahan Bersinar Surabaya. Ya, harapan kami semoga upaya-upaya kami ini bisa menekan penyalahgunaan narkoba. Itu khusus yang narkoba ya? Iya, siap. Nah Bu, ini kalau boleh tahu GMDM ini lahirnya pada tanggal berapa sih Bu? Iya. Jadi di MDM ini ada sejak bulan Mei 2008 Bapak. Oh 2000 ya. Udah cukup lama. Kebetulan ya? di Surabaya tanggal 20 Juli 2017. Oh di Surabayanya tuh Ya. 2017. Ya, Secara siap. nasionalnya ini Mei 2008 begitu ya. Siap. Actionnya cukup lama juga ya Bu Haja Solihah ini. Saya kalau menyapa jenengan, saya kalau nggak pakai Haji Solihah kualat nanti saya. Enggak, saya kalau teman-teman mengenalnya Bunda Ica. Bunda Ica. Ya termasuk 12 itu RW saya masuk Pak. Oh gitu Saya ya. kebetulan ketua RW-nya. Oh. Perempuan. Ini Perempuan Bu Yayi menjadi ketua. Ica-nya. Ibu Yayi juga ketua RW juga. Bukan membina. Membina. Nah, iya. Jadi ini binaan dari Ibu Yayu begitu ya Bu ya. Bapak, siap. Tapi memang itu yang harus dilakukan ya Ya. Bu Bunda Ica ya. Bunda Ica sama Ibu Yayu ya kepada masyarakat biar kejahatan baik itu sejenis narkoba atau pencurian ataupun hal-hal yang lain, aborsi dan sebagainya yang bersifat jahat gitu harus kita berantas semuanya gitu ya Bu ya. Jadi kita menyentuhnya itu dari kepercayaan diri kepercayaannya dan diri. juga kita harus merangkul dari anak-anak itu sebagai anak asuh kita. Jadi tidak memuji sehingga anak-anak itu merasa kita ini mengayomi. Dan memberikan pemahaman pada mereka sehingga mereka menganggap kita orang tua asuhnya. Orang tua asuhnya. Iya. Itu sangat mulia sekali Bu Yayu sama Bunda Ica ya. Karena dengan actionnya Anda bersama ini bisa membentuk sebuah karakter generasi muda yang nanti akan melanjutkan perjuangan atau tongkat estafet para pejabat-pejabat kita, pimpinan-pimpinan kita begitu ya. Amin. Nah sekarang ini ya, Bu Yayu dan juga Bunda Ica, saya pengen tahu sih mungkin sambil jalan boleh Bu, ini bebas saja Bu kalau di station Bu, tidak seperti halnya yang lain Bu. Ya. Boleh berdiri dikenalkan satu persatu dari teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa berdiri Bu. Oh ya, siap. Jadi kebetulan ini saya bawa beberapa teman kita, beliaunya adalah Pak Nawi, beliau selalu menemani kita dari media dan juga sebagai divisi humas, Bapak. Ya, kalau beliaunya ini Bapak Anang Subianto, SE, beliau adalah alhamdulillah kita punya rekanan. Kebetulan beliau purna dari BNN Lumajang, beliau kepala divisi P2M. Mohon izin Bapak. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita sepakat melawan narkoba. Sekali lagi melawan narkoba. Pak, sebentar Pak, diulangi lagi dong Pak. Ayo kita yang semangat gitu ya. Ya, semangat Pak. semuanya. Semangat semuanya. Semangat semuanya, kita perang dengan narkoba. Narkoba. War on drug. War on drug. Sekali lagi, war on drug. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Wah, ya gini. Mungkin ya. kenalkan lagi
Dengan ibu siapa yang satunya? Aha. Saya dari SDM, Ibu Giartini Yanto SE, dan kebetulan saya juga seorang pendidik, seperti itu. Iya, iya. Cuman gitu aja, Bu. Cuman gitu aja. Kok pendek sekali sih, Bu? Nah, sekarang yang Bapak yang satu ini yang keren kelihatan tadi itu melihat itu sama Bapak ini. Pak siapa ini, Bu? Lupa aku, Bu. Pak Nawi tadi udah tak kejar-kejar untuk di luar. Pak, mau kemana Pak? Mau kemana gitu. Bentar, nanti aku akan kembali lagi ke tempat itu, ke D27 gitu. Monggo, Pak. Bakti Sanyoto. Panggilannya Pak Bakti. Iya. Oke. Sambil Pak. duduk apa berdiri? Silakan berdiri boleh, duduk boleh, santai Ya, gitu, ya. Pak. Ya, nama saya perkenalkan dulu, nama saya Bakti Sanyoto. Kebetulan di Bakornas GMDM DPD Jawa Timur diberi amanah sebagai sekretaris 2. Ya. Dan kenapa saya bergabung di GMDM itu ada latar belakangnya. Karena keluarga saya sendiri adalah korban penyalahgunaan narkoba. Oh. Yang 2 meninggal dunia, yang 1 masuk penjara. Ya Allah, astagfirullah. Nah, Ya gitu ya. jadi saya termotivasi berangkat dari keadaan keluarga yang sedemikian rupa menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ya kemungkinan karena salah pergaulan. Saya bergabung dengan GMDM ini sejak Oktober 2017. Jadi saya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan P4GM di mana-mana. Jadi saya sekarang aktif sebagai penyuluh. Kebetulan sebagai penyuluh saya juga sudah memperoleh sertifikat sebagai relawan anti narkoba dari BNNP Jawa Timur. Ya. Gitu. Saya kira itu kalau ya. Saya boleh tanya boleh, sedikit, Pak, boleh. Ini kan pengalamannya Bapak keluarga semuanya itu, sorry ya Pak ya, ini, Iya. terjerat di jurang yang sangat-sangat dalam sekali ya Pak, dan itu tidak bisa kita kita bisa mengelak itu nggak bisa ya, karena itu sudah terjadi gitu. Sudah terjadi. Perasaan Bapak ketika anak Bapak terkena kasus narkoba sampai sampai anak Bapak meninggal dunia kalau nggak salah. Kebetulan bukan anak. Oh, bukan anak. Bukan anak, jadi saudara. Ponaan. Yang satu adik ipar, yang satu ponaan. Yang satu lagi yang masih hidup ya, yang akhirnya masuk penjara juga, itu juga adik ipar. Adik ipar. Gitu. Oh, gitu. Perasaan Bapak ketika itu kayak gimana itu Pak? Ya waktu itu saya hanya double L aja. Ya, karena saya belum punya pengetahuan sama sekali tentang ini. Tapi keluarga mempercayakan ke saya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, karena saya masuk istilahnya waktu orang Surabaya bilang lolak-lolok ya, belum tahu. Belum juga sih Bang, nggak belum gitu, tahu apa yang harus dilakukan terkait ini. Ya akhirnya lebih banyak menuruti advice dari penyidik. Ya akhirnya ada beberapa aset yang juga ikut sirna dipakai untuk mengatasi segala sesuatunya. Sesuatunya. Tapi gitu. nggak pengen lagi kan terjun lagi ke arah situ lagi ya Pak ya. Makanya saya masuk ke sini ya. Dan saya sesuai singkatannya Garda Mencegah dan Mengobati. Jadi GMDM ini ranahnya di pencegahan. Bukan pemberantasannya. Jadi dalam hal ini yang akan diputus adalah demand tentang penyalahgunaan narkoba. Gitu iya. Gitu. Jadi ya saya termotivasi di situ. Sudah sejak tahun berapa?
Bapak? Oktober 2017. 2017. Iya. Awal-awal gitu ya Pak ya. Awal. Karena ada keluarga yang seperti itu terus Bapak tergugah hatinya Bapak Iya, agar jangan sampai tersebar ke yang lain gitu ya Pak ya. Betul. Jadi yang belum terkontaminasi kita selamatkan, yang sudah terlanjur kita rehabilitasi, yang keluarga saya yang sudah menjadi korban, ya kita doakan semoga di sisi Tuhan Yang Maha Esa bisa diampuni dosa-dosanya. Amin. Kalau melihat dari raut wajah saya ini orang-orang yang terkontaminasi atau enggak sih Pak sebenarnya Pak? Mudah-mudahan tidak. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Baghdad. Terima kasih ya Pak ya, Ya, udah ya. berbagi pengalaman di sini bersama Ya. teman-teman di Garda Mencegah dan juga Mengobati ya Pak ya. Dan ya semoga saja apa yang menjadikan sebuah program-program kita semuanya. Ya Bapak ya, mohon izin Bapak. Ini bisa berjalan dengan lancar, baik gitu ya Pak ya. Dan harapan dengan Indonesia Surabaya itu bebas dari segala kejahatan-kejahatan yang ada. Begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Nah, kita kembali lagi ke Bu Yayu. Ya. Bisa duduk kembali Bu Yayu. Aduh, luar biasa sekali. E-lovers ya. Memang dalam kegiatan-kegiatan sosial itu perlu adanya semangat ya untuk bisa memberikan segala sesuatu itu untuk lingkungan kita ya. Nah, kalau Bu Yayu dengan keterangan beberapa teman-teman Bu Yayu yang action dan kemudian sudah memberikan pengalaman-pengalamannya. Ini apa ini Bu Yayu? Ya, jadi dengan keberadaan teman-teman yang sudah mendukung, mensupport kita selama 4 tahun ini, kita sangat luar biasa sekali karena kegiatan ini di organisasi GMDM ini tidak ada oriented bisnis, kita pure kegiatan sosial. Jadi saya berharap dari keberadaan teman-teman kita ini seluruhnya bisa mendukung pergerakan GMDM ini bisa membuat Jawa Timur untuk bersinar. Jadi biar keamanan wilayah Jawa Timur itu kondusif ya Bu ya. Siap. Bisa orang-orang atau masyarakat itu bebas kemana-mana, tidak melakukan hal-hal yang kriminal yang bisa mengakibatkan banyak kerugian-kerugian ya Bu ya. Aduh, saya kok disiap-siapin sih kayak saya ini komandan aja sih. Iya Bapak, gimana? Siap bisa Bapak, melaksanakan tugas. Siap melaksanakan tugas. Bapak yang pojok dengan Pak Anang, siap. Mohon izin Pak Anang. Aduh, iya. Sudah kebiasaan itu memang melatih kedisiplinan ya. Oke. Dan kalau memang melatih kedisiplinan itu mulai dipupuk dari awal ya Bu ya, dari keluarga ya Pak Anang ya. Siap. Betul ya. Setelah dari keluarga itu bisa mereka bisa bergaul di masyarakat, bisa memilah antara itu mana yang baik, mana yang buruk begitu ya Bu ya, Pak ya. Ada ucapan terima kasih Iya. saya kepada Pak Sudiro Usodo, Sarjana Hukum, Siap. Hum. Beliau yang sangat support pada kami pada saat ada pendampingan hukum, adik-adik kita yang kurang mampu, beliau welcome menerima dengan Yes. respon luar biasa sekali. Jadi untuk saat ini juga beliau memfasilitasi kami di sini adalah luar biasa. Beliau adalah salah satu dewan penasihat kita. Oh, Sekali gitu. lagi terima kasih Pak Sudiro sudah memberikan ruang dan waktunya untuk kami semuanya. Jadi itu ya Bu ya yang memberikan Ibu datang ke sini dan kemudian bisa menyampaikan beberapa hal ya, bercerita banyak begitu ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin ada harapan terakhir Bu untuk kita semuanya. Masyarakat Surabaya, Jawa Timur dan sampai dengan Indonesia. Ini terdengar bisa diputar di Indonesia loh Bu. Ini Bu bahaya loh ini Bu. Enggak Bu, ini bahayanya itu bukan bahaya yang gimana-gimana, tapi apa yang diberikan sama Ibu, sama Bapak ini nantinya itu bisa memberikan sebuah inspirasi, sebuah motivasi kepada kita semuanya agar ternyata kita itu harus mendobrak gitu agar tidak ada kejahatan ataupun hal-hal yang lain yang merugikan kita semuanya. Nah, sekarang ini Bu Yayu, harapan Ibu selaku Ketua Umum ya Garda Mencegah dan Mengobati Jawa Timur ini apa ini Bu? Harapan kami adalah salah satu adalah kepingin menekan penyalahgunaan narkoba khususnya di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten ini. Kami bersama teman-teman seperjuangan
juga yang sempat saudara kami juga kemarin baru pergi meninggalkan kita semuanya. Innalillahi Mereka wa inna ilaihi sama-sama raji'un. berjuang untuk pergerakan kami ini, Bapak Yanto. Bapak Yanto, Ya. semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa itu mau Amin. menerima Memberikan amal ya. tempat yang layak Memberikan di tempat yang surganya layak di Allah. surganya. Jadi Amin. saya berharap di situ Bapak. Salah satu adalah harapan kami kita akan turba ke bawah untuk ke desa-desa. Semoga desa-desa itu ikut bersih dari narkoba. Aha. Karena Jawa Timur ini terdiri dari 8.501 desa. 8.501 501 desa. Terdiri Hanya dari- orang beberapa orang ini aja, katakan orang 10, orang 20 ya Bu, Insya Allah, menangani Pak. 8.000. Ya, insya Allah DPD Wow. kita, Ya. DPD Jawa Timur kita pengurusnya ada sekitar 120. 120. Ya, dan relawan BNN kita juga 100 lebih Bapak. Kita tetap merekrut sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Karena dengan merekrut Ya. ini kita bisa menyelamatkan adik-adik kita, menyelamatkan keluarganya dari penyalahgunaan narkoba. Mhm. Harapan kami satu, kita awali dari keluarga kita dulu, Iya. baru ke sebelah dan ke sebelahnya lagi. Mhm. Ajakan dari e-lovers yang lain, ayo tinggalin narkoba, tinggalin kejahatan, bisa disampaikan Bu. Ya. Ayo kita tinggalin narkoba, kita jauhi Hadap kamera, Bu. narkoba. Ayo kita tinggalin narkoba, jauhi narkoba, karena narkoba itu bisa membunuh kita, membunuh karakter, membunuh masa depan, dan kita harus bisa sama-sama menyelamatkan generasi anak bangsa. Jawa Timur, yes, action. Surabaya, luar biasa. Jawa Timur luar biasa, dan 38 kabupaten luar biasa untuk garda mencegah dan mengobati. Tepuk tangan dulu dong, berikan aplaus untuk Bu Yayu selaku ketua dari Garda Mencegah dan juga Mengobati. Nah sekarang kalau Haja Solihah atau Bunda Ica, apa ini Ya. yang mungkin bisa disampaikan? Kami adalah berdasarkan dari tugas kami yang dilantik oleh BNN Jawa Timur. Ya. Waktu itu untuk sebagai koalisi Putrajaya Bebas Narkoba, kemudian juga dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menyelamatkan anak-anak bangsa, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA maupun perguruan tinggi dan masyarakat. Ya. Kami juga sudah sosialisasi ke masyarakat di wilayah kami sehingga bebas dari narkoba, dan anak-anak kami juga terbebaskan dari narkoba, dan juga kami memberikan semangat untuk Karang Taruna, remaja masjid maupun remaja gereja Buddha dan lain sebagainya, seluruh agama kita rangkul bersama menjadi pengurus di dalam koalisi narkoba, dan nanti akan kami ajak untuk ke program GMDM ini kita masukkan di sana Bapak, karena kami sebagai pengurus GMDM sehingga nanti bisa sinergi dengan GMDN Jawa Timur. Berikan sekali lagi aplaus untuk Bunda Ica yang sudah bersemangat menjadi apa namanya apa ini Bu, kalau Bunda Ica ini Bu? Relawan. Relawan. Relawan Iya. sosialnya Pak Baktiar ya. Ya. Kami relawan dari Jawa Timur Jawa dan Timur. Kota Surabaya Aha. sudah diberikan sertifikat juga oleh Sertifikat juga. BNN Jawa Timur maupun kota. Luar biasa. Iya. Kalau Pak Anang mohon izin saya harus. Aduh. Iya, Pak Anang mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Anang. Iya. Terima kasih. Semua bisa berperan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Karena narkoba ini permasalahannya sudah sampai ke generasi muda, terutama generasi yang ke depan menjadi generasi pemimpin kita. Di dalam pasal 104 sampai 107 memang ditegaskan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab, masyarakat bisa melaporkan, dan masyarakat bisa ikut berperan serta dalam pencegahan narkoba. Narkoba, iya, betul. Jadi kami bagian dari masyarakat akhirnya terpanggil untuk ikut menangani permasalahan narkoba ini. Karena perlu dicatat bahwa setiap hari ya Mas Johan. ya? Iya, jangan lupa Pak Anang. meninggal Iya. dunia. Iya, Pak Anang Karena gimana? narkoba itu 50 orang 50 orang setiap hari loh ya. setiap hari. bayangkan. Tinggal ngitung aja, Pak, Nah. berapa hari gitu, Pak? Kalau kita 1 tahun sudah berapa? 360. 65. 180.000 itu. Betul sekali. Ini enggak main-main. Ya kan? Tapi Iya, iya. kita masih menganggap ini bukan masalah.
Ini yang akhirnya menjadi kita makin tidak bisa mengatasi masalah itu. Ibaratnya seperti fenomena gunung es kan itu. Iya, betul. Nah, akhirnya kami berkesempatan dengan teman-teman untuk bagaimana kita mewujudkan paling tidak Surabaya menjadi bersih dari narkoba. Iya. Utamanya nanti berlanjut sampai ke desa-desa yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ini menjadi desa bersih narkoba. Memang kapan hari itu saya wawancara sama Bapak BNNK Surabaya, Pak siapa? Pak Kartono. Beliau BNNK. ada di YouTube kita itu, Bu. Sok nanti dicari, Bu ya. Terus kalau sudah dicari nanti jangan lupa nih teman-teman bisa mensubscribe-nya, bisa melike-nya, dan pokoknya yang positif-positif di link-link kami ini bisa diberikan semangat gitu, Bu, biar ada ini saya sebagai seorang media gitu ya, bisa memberikan berita-berita yang bagus-bagus, bisa mengedukasi masyarakat gitu, Dan Pak. jangan lupa kalau narkoba ini jangan dijadikan aib keluarga. Iya. Nah, ini kebanyakan masih di masyarakat menganggap kalau ada keluarga yang dalam masalah penyalahgunaan narkoba, Iya. kayaknya sebagai aib sehingga tidak dinampakkan, bahkan tidak dilaporkan. Oh, Itu ya. salah. Iya benar, Karena Pak. di dalam pasal itu sudah disebutkan salah satu pasal bahwa kalau keluarga tidak melaporkan itu juga akan mendapat sanksi hukum, kan begitu. Iya, gitu Maka ya. dari itu pada kesempatan ini kita menghimbau kepada semuanya masyarakat, kalau memang ada keluarga yang ada permasalahan narkoba bisa menghubungi kami Garda Mencegah dan Mengobati untuk dicarikan solusinya. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ketua, kita bisa membantu pada proses rehabilitasi. Jangan disembunyikan, jangan diatasi sendiri. Iya. Nanti kita makin lama makin jauh, makin sulit mengatasi masalah itu. Iya. Gitu ya, Pak ya. Aja, Mas Iya. Johan. Baik Terima kalau kasih. gitu. Siap. Sekarang siap. Mohon izin, Pak. Nah, saya pengen sih sama teman-teman di sesi terakhir ini teman-teman bisa berdiri di sana dan kemudian bisa memberikan sorakan atau apa biar untuk bisa membangkitkan semangat masyarakat kota Surabaya. Monggo, silakan dipersiapkan diri ya. Nah, e-lovers ya, banyak hal yang harus kita berikan semuanya dan itulah menjadikan sebuah kunci buat kita semuanya agar kita tetap terus menjalin atau melakukan sesuatu hal yang positif buat bangsa dan negara ini. Nah, seperti halnya teman-teman dari Garda Mencegah dan juga Mengobati yang sempat sharing-sharing di Station Surabaya. Nah, kalau Anda menyimak dan juga menyaksikan YouTube kami, silakan ya, Anda bisa subscribe, like, and share, dan kemudian Anda juga bisa menikmati konten-konten dari atau acara-acara yang ada di Station Surabaya yang letaknya di Mall City lantai 3, tepatnya satu komplek atau satu komplek di area Kedai 27. Ya, silakan teman-teman Foto bareng aku. bisa foto bareng dan ini masih live loh ini, Bu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi silakan untuk mempersiapkan diri. Miring. Nah, ini e-lovers ya. Kalau kita mengetahui secara proses ini banyak teman-teman dari gerakan Garda Mencegah dan Mengobati. Nah, sekarang Kiki. udah siap Bu Yayu bersama teman-teman? Nah, ini masih menata diri. Biar kompak. Are you ready ya, Bu, Pak? Ya. Oke, e-lovers, ini dia teman-teman dari Garda Mencegah dan Mengobati dengan semangatnya yang luar biasa. Langsung saja. Surabaya, wani lawan narkoba. Jawa Timur menuju bersih dari narkoba. War on drugs. Tepuk tangan dulu dong. Iya.
Baik, terima kasih Bu Yayu, terima kasih Bunda Ica, dan kemudian Pak Anang, Pak Baktiar, dan teman-teman yang lain yang mungkin saya tidak bisa juga menyebutkan yang sudah hadir di E-Station Surabaya. Dan E-Lovers, itu tadi perbincangan kita di kesempatan kali ini. Dan saya bingkiskan ini ada film pendek soal narkoba, dan ini menjadikan sebuah edukasi buat kita semuanya, karena salah satunya merokok pun juga sebuah edukasi untuk kita biar tercegah dari narkoba. Benar Pak Anang ya? Pak Anang mantap sekali. Saya Yohansa Samudra pamit, nanti ada teman saya, ada Rizky Setiawan yang akan menggantikan posisi saya sambil juga melanjutkan di E-Station Surabaya.